Good Friday. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita beribadah Jumat. Biasanya Minggu, karena ada sesuatu yang perlu kita peringati dan ini sangat penting menjadi landasan dasar kekristenan kita. Kita akan berbicara firman Tuhan tentang redeem by His grace. Ditebus oleh kasih karunia-Nya, kasih karunia Kristus. Kita baca firman Tuhan ini sama-sama. Efesus 1 ayat 7, 2, 3. Sebab, belum. Itu dia. Kita tunggu sebentar. Perlu waktu. Oke, baik. 2, 3. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau jadikan sehingga kami bisa berhimpun hari ini untuk memperingati karya agung-Mu bagi dunia, bagi hidup kami. Tuhan, terangilah hati kami, benamkanlah firman-Mu dalam loh hati kami. Biar firman-Mu menjadi terang dan jelas karena Engkau yang bekerja di dalam diri kami. Berkatilah firman-Mu Tuhan. Kami ingin menikmati Kristus sepanjang ibadah ini dan seumur hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Coba beri sistem dulu kiri kanan. Tes. Tes. Berarti benar alat ini rupanya. Ada splatteran ya. Baik. Udah hilang? Baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebab di dalam Dia, di dalam Kristus dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Hanya di dalam Kristus. Karena cuman Kristus yang darahnya berkenan di hadapan Bapa. Dan ketika Dia tumpahkan itu, saudaraku, itu menjadi penebusan bagiku, bagimu, bagi seluruh dunia yang mau percaya dan menerimanya. Redeem by His grace. Inilah kasih karunia itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kekristenan tidak dibangun di atas asumsi pendeta, tapi dibangun dengan apa yang Allah wahyukan di dalam firman-Nya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, olok-olokan kalau lagi pasca ini ada aja. Dia berkata begini, kok Tuhan bisa mati? Saudara bertanya begitu juga, Tuhan bisa mati? Enggak ya, karena saudara baca Alkitab. Saya pastikan kalau orang tidak mengerti tentang kok Tuhan bisa mati itu karena dia tidak baca Alkitab, saudaraku. Mungkin dia baca tapi dia belum jelas. Mungkin belum jelas juga karena dia belum ikut SPK, saudaraku, sama seperti saudara. Nah, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saya mau bisa memasak, saya mesti baca buku masakan. Kalau saya mau mengerti fisika, saya mesti baca buku fisika. Jangan saya baca buku tentang biologi. Kalau kita mau mengerti tentang diri Allah yang menyatakan dirinya, wajib baca Alkitab. Kalau tidak baca Alkitab, lalu menilai saudaraku, dia akhirnya salah saudaraku. Karena landasan dasarnya sudah salah. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, betapa penting kita sedikit mengupas saudaraku ya. Apa yang Abba Love Ministries percayai dalam doktrin dasarnya. Kita percaya Allah itu adalah Allah Tritunggal yang Esa. Tetapi yang tidak kalah pentingnya juga tidak hanya itu.
kita percaya dwinatur Allah di dalam Kristus. Satu pribadi, dua keberadaan. Kenapa harus demikian? Kenapa Allah halus menjadi manusia? Karena yang mau ditebus, yang mau diselamatkan adalah manusia. Yang mau diperdamaikan adalah Allah hubungannya dengan manusia. Jadi sang pendamai juru selamat itu harus mewakili kedua belah pihak. Mewakili Allah dan mewakili manusia. Dia di tengah-tengahnya juru damai, saudaraku. Untuk menjadi juru damai dia harus, saudaraku, kudus seperti Allah, saudaraku. Karena dia dari Allah, ya dia satu-satunya yang kudus. Tetapi dia juga harus menjadi manusia supaya dia memiliki tubuh yang berdarah. Karena Allah itu roh. Allah itu roh. Amin. Barang siapa ingin menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dia tidak memiliki tubuh. Kristus demikian istimewanya, saudaraku. Karena dia adalah Allah yang turun menjadi manusia. Bagaimana itu bisa terjadi? Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Jadi Allah datang ke dalam dunia ini, dia masuk di dalam rahim Maria, saudaraku. Jadi beda ya saudaraku, kita manusia itu adalah perpaduan benih pria dan telur wanita itu, saudaraku. Itu kita. Kalau Allah, saudaraku, kalau Yesus, saudaraku, Allah masuk ke dalam rahim Maria, lalu saudaraku Roh Kudus merajut tubuh insani itu, saudaraku, sehingga di dalam diri Kristus, saudaraku, ada dua natur, yaitu dialah Allah dan dia juga adalah manusia di dalam satu pribadi, saudaraku. Itulah yang Abalov percayai, ya saudaraku, ya dwinatur Allah itu, saudaraku, ya. Jadi selain itu, saudaraku, itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita membaca firman Tuhan. Bukan membaca news yang lain, saudara. Kita harus baca firman Tuhan. Nah sekarang kembali lagi, Abalov mempercayai Alkitab adalah firman Allah di perjanjian lama dan perjanjian baru yang diilhamkan, diwahyukan oleh Roh Kudus, benar tanpa salah dalam teks aslinya dan punya otoritas atas hidup kita. Jadi otoritas tertinggi di dalam hidup kita itu bukan penatua, bukan rasul, bukan nabi, firman Kristus, firman Allah. Amin. Nah jadi untuk memahami tentang kok Yesus bisa mati, kan dia Tuhan. Kok Tuhan meninggalkan Tuhan? Itu pertanyaan. Pasti dia gak baca Alkitab. Pasti gak baca Alkitab, saudaraku. Atau mungkin dia baca Alkitab lalu gak ngerti, saudaraku. Karena baca Alkitabnya sambil makan gorengan, saudaraku. Makanya kalau baca firman tuh mesti konsen, saudaraku. Mesti duduk diam, mesti tenang, nikmati Tuhan. Karena kita bukan sekedar membaca berita. Kita sedang menikmati hadirat Kristus sang pemilik firman. Harus dengan sikap hormat dan penuh kasih. Sehingga Tuhan yang kita jumpai itu menyatakan isi hatinya lewat firman yang kita baca. Nah jadi saudaraku jelas kita lihat di sini. Lalu beberapa orang mengatakan ketika hari Jumat seperti kayak begini, selamat Paskah ya bang, selamat Paskah gini. Nah saudaraku nggak salah-salah banget saudaraku ya. Tapi begini, saya sekaligus mengajar saudaraku jemaat ya. Kalau kita lihat perjanjian lama, Paskah itu saudaraku ketika bangsa Israel keluar dari Mesir itu Pesak saudaraku ya. Tapi itu dasarnya saudaraku. Nanti baru digenapi di dalam Kristus yang tersalib ini. Nah itulah Paskah. Nah Paskah itu saudaraku antara Jumat Agung dan hari Minggu Paskah kebangkitan itu gak bisa dipisahkan saudaraku. Satu paket. Kalau Yesus mati gak bangkit saudaraku, binasa kita. Kalau dia bangkit gak pernah mati saudaraku, tidak ada penebusan saudaraku. Jadi dua-duanya itu satu kesatuan. Jadi gak salah juga kalau kita nyebut Jumat Agung itu sebagai Paskah. Karena ketika kita tahu Yesus mati menyerahkan dirinya saudaraku, dia pasti bangkit saudaraku. Karena untuk kebangkitan itulah dia mati saudaraku. Supaya dengan kematiannya dia bisa menebus kita seperti ayat yang kita baca. Efesus 1 ayat 7. Nah jadi kita menyebut hari ini Good Friday saudaraku ya.
Nah, nggak apa-apa saudaraku. Tapi kalau dari bahasa Alkitab, hari persiapan atau paraskeuwe gitu saudaraku ya. Hari persiapan, hari paraske. Nah, berabad-abad kemudian baru muncul istilah Good Friday. Negara Latin seperti Spanyol, Italia, mereka menyebut Jumat Agung itu sebagai Jumat milik Allah. Gereja Ortodoks Timur menyebutnya Jumat Agung. Kalau saudara mau nyebut Jumat Agung juga boleh, mau Good Friday juga boleh saudaraku. Tapi yang paling penting bukan sebutannya, yang paling penting adalah makna di dalamnya yang perlu kita hayati saudaraku. Nah jadi lalu kita bertanya-tanya, kok Good Friday, di mana goodnya? Kematian kok good? Dianiaya kok good? Olok-olok hinaan ejekan kok good? Mahkota duri kok good? Di mana goodnya saudaraku? Saudaraku yang dikasih Tuhan, goodnya adalah lewat kematiannya. Kita yang berdosa yang seharusnya ada di sana, Kristus yang menggantikannya. Makanya kematian Kristus itu adalah penggantian seharusnya kita yang tersalib. Tapi dia, jadi Allah menumpahkan cawan murkanya seharusnya kena ke kita, tapi Kristus dalam kasih yang besar mengambil cawan murka Allah itu ditimpakan dalam tubuhnya, supaya di dalam Kristus kita menerima pengampunannya, kita dibenarkannya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, itulah Good Friday. Amin. Karena di dalam, kenapa disebut Good Friday? Saya kutip dulu sedikit perjanjian lama, Ulangan 21, 22, 23. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi saudaraku, Kristus yang tidak mengenal dosa, yang tidak berdosa, dijadikan berdosa karena dosaku dan dosa seisi dunia ini ditimpakan dalam Kristus. Tidak hanya itu, kita manusia yang telah melanggar, yang telah jatuh, kita menjadi terkutuk. Kutuknya pun ditimpakan di dalam Kristus. Sehingga di dalam Kristus kita dimerdekakan, dibenarkan dan diselamatkan. Itulah Good Friday. Saudara sudah melihat goodnya? Halo jemaat, sudah melihat goodnya? Karena kita Good Friday kok mahkota duri berdarah, dipermalukan, ditelanjangin, menjadi tontongan, diejekan. Kok dia ada good? Itulah goodnya. Seharusnya kita yang dimurkai, kita diampuni. Kita yang berdosa saudaraku, Kristus menanggung dosa kita. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kita lanjut lagi. Nah, untuk kita merenungkan tentang Good Friday ini, saya ingin mengutip bagian kecil saja di dalam Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Saya bacakan untuk jemaat. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudaraku, inilah dialog terakhir Yesus di kayu salib. Selain pernyataannya, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Dia berbicara juga kepada Yohanes, "Yohanes, inilah ibumu, ibu ada ini anakmu." Dia terakhir berbicara itu kepada penjahat di sebelah salib. Saudaraku, Yesus adalah kebenaran.
Tapi ketika dia menyatakan kebenarannya, dia tetap konsisten tidak melanggar sifat-sifat yang ada di dalam dirinya. Ketika seorang penjahat di sebelahnya berbicara, kalau engkau benar Mesias yang diutus dari Allah, selamatkanlah dirimu dan selamatkan juga aku. Saudaraku, apakah Yesus meresponi? Tidak. Yesus diam, tidak merespon. Tapi penjahat yang satu menegur. Dia berkata, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum. Lihat saudaraku, penjahat yang satu ini saudaraku, dia benar-benar tahu takut akan Tuhan meskipun dia tidak bisa mengalahkan egonya sehingga dia terpidana mati, saudaraku. Tapi dari pernyataan dia katakan, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Kita ini orang berdosa layak, tapi dia, lihat saudaraku. Dia berkata apa saudaraku? Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Orang benar itu, orang percaya itu dia memperkatakan apa yang ia ucapkan. Dengan mulut, dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut mengaku ia diselamatkan. Penjahat ini sudah gak punya lagi saudaraku kesempatan. Tetapi dia punya sisa-sisa tenaga terakhirnya saudaraku. Dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Yesus Tuhan, dia Allah. Dia meresponi iman. Tanpa iman tak seorang pun berkenan di hadapan Allah. Iman. Ya, dia menghargai doamu yang ada penuh dengan air mata, teriakanmu penuh. Tapi kalau tidak ada imannya, tidak berkenan. Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman tak seorang pun berkenan di hadapan Allah. Jadi saudaraku, penjahat ini dia beriman. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Bagaimana ahli Taurat, Sanhedrin, orang Farisi yang belajar firman tapi tidak punya iman seperti penjahat ini. Penjahat ini jangan-jangan dia gak baca firman, tapi pernyataannya itu, lihat firman Tuhan katakan apa? Apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Dia ngomong. Aku percaya karena itu aku berkata-kata. Dia ngomong. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Yesus gak pakai lama-lama saudaraku. Gak bilang begini, oh turun dulu ikut SPK. Turun dulu untuk dibaptis. Oh turun dulu ikut komunitas. Enggak. Aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Di tempat kediamannya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan. Kita melihat di sini Good Friday. Bagaimana penjahat diampuni oleh kasih karunia Allah sepenuhnya. Penjahat ini belum sempat beribadah, belum sempat berbuat baik, belum sempat melakukan kebenaran-kebenaran. Dia hanya berucap, itulah kasih karunia Kristus. Tidak hanya bagi penjahat yang tersalib, tapi bagimu dan bagiku dan bagi semua orang yang mau mendengar berita Injil, bagi semua orang yang mau percaya dan menerima anugerahnya. Jadi inilah hubungan Redeemed by His Grace dengan kenapa Good Friday. Karena di Good Friday ini penjahat itu menerima anugerah Kristus yang tersalib. Siapakah penjahat itu? Sayalah penjahat itu. Saya orang jahat, orang yang keras hati, orang yang sombong, orang yang terlalu percaya diri, orang yang munafik. Tuhan ampuni. Ya Tuhan ampuni. Saudaraku, kita sering mencari dan terpukau oleh mujizat-mujizat yang spektakuler. Bagaimana Yesus berjalan di atas air. Bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya. Tetapi saudaraku, mujizat terbesar adalah ketika Bapa
mengampuni saudara dan saya. Bagaimana Bapa dipuaskan oleh pengorbanan ketaatan Kristus yang tersalib itu. Di kayu salib itu saudaraku, kenapa disebut Good Friday saudaraku? Karena di atas kayu salib itu manusia berdosa memberi paku kepada tangan Yesus. Tetapi Yesus mengampuni. Di kayu salib itu manusia mengolok-ngolok. Katanya Allah, katanya yang mau merubuhkan bait Allah dan membangunnya 3 hari. Katanya orang lain dia selamatkan dirinya aja gak dia bisa selamatkan. Menghina. Tapi Yesus memberikan anugerah, kemuliaan kepada orang yang percaya kepadanya dan mau menerimanya. Manusia memberi kutuk kepada Yesus dan memang Yesus menjadi terkutuk di atas kayu salib. Tadi ayatnya sudah bacakan. Tetapi karena Yesus terkutuk itulah ada jalan keselamatan bagimu dan bagiku dan bagi dunia yang mau meresponinya. Yesus dihina, dipermalukan, ditelanjangi saudaraku, menjadi tontonan di atas kayu salib, menjadi tontonan semua publik saudaraku. Supaya kita yang hina ini dipulihkan. Yesus dibuang supaya saya diterima, supaya engkau diterima. Jadi kita sudah mengerti kenapa pusat ibadah kita harus Kristus. Kenapa pusat berita kita harus Kristus, kita sudah tahu. Karena Kristus melakukan semuanya bagimu dan bagiku, bagi semua dunia yang mau menerimanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, redeemed by His grace, sangat terhubung dengan Good Friday. Karena di sana sang kebenaran menebus sang penjahat. Dan akhirnya saudaraku penjahat itu menerima anugerah yang limpah. Apa tujuan salib bagi pembenci Yesus saudaraku? Setan ingin menghentikan Yesus tapi tidak mampu. Orang Farisi, ahli Taurat, Sanhedrin benci banget sama dia. Karena seluruh rakyat berpaling dari mereka, berpaling kepada Yesus sebagai rabi kondang yang sangat viral pada waktu itu. Jadi tujuan salib bukan sekedar membunuh. Karena kalau ingin membunuh saudaraku, tentara Romawi punya pedang, punya tombak. Kalau sekedar ingin membunuh orang Yahudi punya banyak batu untuk melempari Yesus, merajamnya sampai mati. Jadi tujuan salib bukan untuk membunuh. Lalu akhirnya pun terbunuh. Tapi tujuannya adalah untuk menghancurkan reputasi Yesus sang kebenaran. Dilucuti. Tuh lihat tuh. Sekarang kan dia udah gak berdaya kan di kayu salib kan. Lihat tuh dia dipaku. Lihat tuh dipaku mahkota duri. Lihat tuh. Dia tujuannya supaya orang gak percaya kepada dia. Tuh. Yang berbicara kebenaran gak bisa ngapa-ngapain kan di kayu salib. Jadi tujuan salib itu bagi pembenci adalah untuk menghancurkan reputasi Yesus. Katanya anak Allah, tapi sekarang terlihat sekarat di sana. Untuk menurunkan, menghancurkan dan melenyapkan dari reputasi Kristus yang sudah mewabah pada waktu itu. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita melihat di sini betapa pentingnya salib saudaraku untuk kita hayati. Saudaraku yang kasih Tuhan, keselamatan itu sangat amat penting saudaraku, sangat amat penting. Sampai saudaraku di Alkitab itu di perjanjian baru loh saudaraku. Sampai ada kutukan saudaraku kepada orang-orang saudaraku yang gagal melakukan. Yang pertama saudaraku, 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Tuhan kiranya datang kembali. Maranatha. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Itu tertulis loh di kitab suci. Saya cuma mencuplik. Lalu yang kedua,
Rasul Paulus marah kepada jemaat di Galatia karena mereka memulai dengan roh lalu berpaling, saudaraku, mengakhiri dengan daging. Mereka sudah terima Injil anugerah, tetapi akhirnya dia ingin diselamatkan dengan usaha tambahan dari agama sebelumnya, saudaraku. Galatia 1 ayat 8 sampai 9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Lihat saudaraku, perjanjian baru ada kata terkutuk. Tapi bukan, saudaraku, penekanannya bukan kata terkutuknya, penekanannya betapa pentingnya mengasihi Allah. Betapa pentingnya memberitakan Injil anugerah, itu saudaraku. Saudara mesti tangkap itu. Ya, sehingga sampai mereka kitab suci kita memeteraikannya dengan kata kutukan, ancaman kutukan. Tapi memang orang yang tidak mengasihi Allah dia akan terkutuk, saudaraku. Kenapa? Karena Allah kebenaran. Dia yang kudus, dia yang suci. Kalau kita tidak mengasihi dia, kita nggak berelasi dengan dia, nggak berhubungan dengan dia. Kita nggak berhubungan dengan dia, bagaimana kita, saudaraku, menjadi benar? Bagaimana kita bisa hidup tanpa dia? Makanya syahadatnya orang Yahudi apa? Shema Israel Adonai, Shema Israel Ehad. Hai Israel, dengar, kasihlah Tuhan Allahmu. Kasihlah dia. Saudaraku, ini kasih Tuhan, betapa pentingnya mengasihi Allah. Saudara mengasihi Allah? Kalau kita mengasihi Allah, kita akan menuruti perintah-perintahnya. Apa perintahnya? Go and make disciples. Saya masih melengkapi lagi berita yang tadi. Saudaraku, kita lihat slide berikutnya. Kekudusan itu menuntut keadilan, saudaraku. Sisi keadilan, kata Habakuk 1 ayat 13, mata Allah terlalu suci untuk melihat kejahatan, dosa tidak bisa dibiarkan tanpa penghukuman. Jadi dosa itu menuntut keadilan, saudaraku. Sifat Allah itu adil adanya. Tetapi jangan lupa Allah juga kasih, saudaraku. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Nah, di dalam kayu salib itulah sifat sisi keadilan Allah dan sisi kasih Allah dinyatakan. Salib adalah tempat di mana keadilan dan kasih Allah bertemu. Allah mengampuni dosa dengan menghukumnya di dalam Kristus, menunjukkan keadilannya yang sempurna. Oh, saudaraku yang kasih Tuhan, Kristuslah sumber hidup kita. Kristuslah sumber keselamatan kita. Kristuslah segala-galanya. Nah, karena itu saudaraku yang kasih Tuhan, salib mengkonfrontasikan hati kita. Di hadapan salib, saudaraku, tidak ada ruang netral. Kita dihadapkan kepada realitas dosa kita. Saudara masih ingat kalau bicara tidak ada netralitas ini, saudaraku? Saya lihat ayat sebentar, saudaraku ya. Yohanes 3 ayat 18. Dikatakan apa, saudaraku? Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi penundaan, penolakan, saudaraku, sudah berada di bawah hukum. Jadi tidak ada sisi netralitas di dalam salib. Salib memisahkan terang dan gelap. Salib memisahkan kebenaran dan dusta. Salib memisahkan, orang harus memilih mau menerima atau tidak. Begitu tidak mau menerima, dia sudah di bawah hukuman. Karena itu betapa penting kita memahami pengajaran firman Kristus ini, saudaraku, supaya apa? Supaya kita memberitakan Injil dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak bosan-bosan, dengan tidak berhenti, saudaraku, beritakanlah Injil. Nah, saudaraku, pada bagian yang akhir, satu-satunya jalan yang terbentang adalah salib Kristus. Mungkin orang berkata begini, oh, kekristenan eksklusif banget ya.
keselamatan eksklusif banget ya. Ya benar saudaraku, karena itu dasar ayat teksnya. Kisah Rasul 4:12, keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, Kristus. Tidak ada. Bagaimana dengan agama lain? Sombong banget dong Kristen. Kita gak berbicara agama, kita berbicara tentang satu pribadi yang berkuasa, yang sudah bertindak melakukan kehendak Bapa, menebus dosa kita. Cuman Dia yang pernah mati dan bangkit menebus dosa seisi dunia. Gak ada yang lain. Makanya itu pula Dialah satu-satunya yang bisa berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Karena kenapa? Karena gak ada keselamatan di luar Kristus. Jadi kalau saudara tahu bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus, betapa pentingnya kita memikirkan bagaimana kita akan menghabiskan hidup kita ke depan. Maukah engkau pergi memberitakan Injil? Maukah engkau pergi untuk memuridkan bangsa-bangsa? Minimal keluargamu dulu lah, keluarga kita. Mulai dengan keluarga kita, ponakan kita, tetangga kita, mulai dengan lingkaran dekat kita saudaraku. Jadi satu-satunya pengantara menurut 1 Timotius 2 ayat 5-6, hanya ada satu pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Semua terdokumentasi, serba teks. Jadi bukan asumsi penatua, bukan asumsi teolog saudaraku. Teksnya berbicara demikian. Dan jangan lupa dasar firman Tuhannya, bahwa firman Tuhan adalah Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru yang diilhamkan oleh Roh Kudus, benar tanpa salah pada teks aslinya dan punya otoritas atas kehidupan. Dan dia berkata bahwa hanya ada satu pengantara antara Allah dan manusia, manusia Kristus Yesus. Doktrin Katolik yang terakhir memperbaharui bahwa Bunda Maria bukan co-redemption, bukan partner penebusan. Jadi Katolik sudah mendeklarasikan itu dalam keputusan konsili terakhirnya saudaraku. Selama ini kan menghormati Bunda Maria sedemikian. Maaf saudaraku saya kutip ini. Tetapi ini supaya sudah mengerti saudaraku ya. Bahwa cuman Kristus pengantara. Clear. Teksnya 1 Timotius 2, 5-6. Hanya ada satu pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus. Salib menutup semua jalan lain menuju Tuhan. Cuman melalui Kristus. Pak Roy bagikan ilustrasi bagus banget pada waktu itu. Ada seorang ahli peneliti menemukan obat kanker. Dan dia satu-satunya penemunya. Tapi obat itu disimpan bagi dirinya. Dia gak mau kasih tahu orang. Dia tidak membagikan, dia tidak publikasikan. Sehingga ada begitu banyak orang binasa tidak tersembuhkan karena penyakit kanker. Saudaraku, kita tidak boleh seperti itu. Kita sudah tahu bahwa obat atas dosa itu adalah Kristus. Bagikanlah Kristus. Bagikanlah kasih karunia itu, sama seperti kita ini orang berdosa yang layak dimurkai. Tuhan ampuni kita lebih dulu supaya kita membawa kabar baik, keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan dalam diri kita. Kita bagikan kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada komunitas kita, kepada siapapun juga. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, implikasi Good Friday adalah nikmatilah Kristus, rayakanlah Kristus, tetapi jangan rayakan sendirian. Sama saudaraku, saudara tahu nggak? Siapa di sini suka minum kopi? Siapa sih suka minum kopi? Ada? Angkat tangannya, ada yang hati-hati, ada yang langsung begini. Kan kita yang suka minum kopi itu paling enak kalau rame-rame kan. Coba lagi sendirian, ya sebenarnya ngarep-ngarep juga ada teman gitu ya. Tapi kalau sendirian rasanya kurang, tapi kalau bareng-bareng kopi kayaknya jadi rasanya enak banget gitu loh. Ya kan? Nah,
Begitu juga saudaraku dikasih Tuhan. Keselamatan itu saudaraku jangan dirayakan sendirian. Bagikan kepada anggota keluargamu. Bagikan kepada siapapun yang mungkin ya bisa engkau jumpai. Di mana engkau sering berhubungan, berelasi dengannya. Nah saudaraku, yang tidak kalah penting saudaraku. Lusa ke depan ini kita akan rayakan Paskah. Ingat saudaraku, tadi saya sudah katakan di awal, Good Friday tidak bisa terpisahkan dengan kebangkitan hari Paskah, hari Minggu yang kita akan rayakan. Jangan rayakan sendirian. Ajak anggota keluargamu, familimu, ajak kenalanmu, temanmu. Supaya mereka menerima anugerah yang besar yang Bapa sudah berikan kepada dunia ini. Dan engkau sudah terbuka lebih dulu, bagikan itu. Yang berbahagia adalah kita mendengar firman, memelihara dan melakukannya. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang mati tersalib. Terima kasih karena kematiannya telah mengangkut semua dosa, kutuk, pemberontakan, kenajisan saya dan dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes Lord Jesus. Salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Jemaat, setelah kita mendengar firman Tuhan, berpalinglah kepada Kristus. Bapa tahu akan kesusahanmu, akan penderitaanmu, akan kekuranganmu, akan ketakutan dan kekhawatiranmu. Bapa tahu itu. Di momentum yang spesial Good Friday hari ini, sejenak maukah kita menyangkali diri kita? Pandang salib Kristus. Pandang Dia yang ada di sana. Lupakan sejenak dirimu. Terlalu banyak waktu kita boroskan untuk merenungkan diri kita. Terlalu banyak waktu yang kita sia-siakan untuk memikirkan diri kita. Sehingga kita gagal melihat apa yang Bapa sudah sediakan melalui Kristus. Sebab firman-Nya berkata bahwa Allah telah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam sorga. Itu ada di dalam Kristus. Ketika kita berpaling kepada Kristus, kita beroleh kepada sumber sukacita, damai sejahtera, sumber kekuatan, sumber kemenangan, sumber kita mengalahkan dosa, sumber segala sumber kebajikan dan kebenaran itu di dalam Kristus. Berpaling kepada Dia. Biar hidup kita, waktu kita dipenuhi oleh Kristus yang sudah tinggal di hati kita. Dan membawa kita kepada Bapa dalam segala kesempurnaannya. Mengubahkan diri kita dari waktu ke waktu serupa dengan Kristus. Bukan kebetulan kita ada merayakan Jumat Agung pada Jumat ini. Tetapi memang Tuhan ingin engkau mengalami berkat anugerahnya. Tuhan mengasihi kita semua. Tidak ada satupun dosa yang tidak bisa Dia ampuni. Setetes darah Yesus begitu penuh kuasa mengampuni
dosa, kenajisan, pemberontakan, keangkuhan, apapun itu. Tapi maukah engkau berpaling kepada Kristus? Pandang wajahnya, lihat dia di sana yang sedang menatap kita. Karena dia sudah pernah berkata di atas kayu salib itu, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus mengucapkan itu kepada orang-orang yang menghina, mengolok-ngolok dan mempermalukan dia, menganiaya dia. Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka. Kata itu pun juga tertuju kepada kita hari ini. Bapa, ampuni kita. Karena kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Datanglah kepada Yesus. Lupakanlah sejenak dirimu. Pandang kepada Kristus. Biar dia memenuhi kita dengan perkataannya yang membangkitkan.